Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illa huwa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini curahan nikmat dari Allah masih kita terima. Allah masih berikan kepada kita nikmat lahir dan nikmat batin. Nikmat lahir Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, berupa kemampuan, berupa materi yang diberikan oleh Allah, kaki yang sehat, tubuh yang sehat. Semua itu kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nikmat batin, nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah di saat hati kita diselimuti dengan nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat lahir dan batin sudah kita pergunakan untuk bersyukur kepada Allah, mentaati Allah, InsyaAllah kehidupan di dunia bahagia, di kehidupan di akhirat pun akan diberikan kehidupan yang bahagia oleh Allah. Tapi kalau nikmat yang diberikan oleh Allah baik lahir maupun batin tidak dipergunakan untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka jangankan di akhirat nanti, di dunia saja hidup orang seperti itu dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan berantakan. Kenapa demikian? Karena salah satu jalan untuk mendapatkan ketentraman dalam hidup ini, Bapak Ibu, adalah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Maka wajar Nabi mengatakan dalam salah satu hadis beliau, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, seluruh urusan orang beriman itu adalah baik. Walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min, dan urusan tersebut tidak akan didapati melainkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa yang membuat iman seorang mukmin itu menakjubkan, Bapak Ibu? In asabathu syarra syakara. Kalau seorang mukmin diberikan oleh Allah berupa kenikmatan, berupa kesenangan, maka yang lahir dalam hatinya dan perbuatannya adalah syakara.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairul lah, itulah yang terbaik untuk orang beriman tersebut. Wa in asabathu dharra, kalau sekiranya seorang mukmin diberikan ujian oleh Allah, maka yang lahir dalam hatinya adalah sabar, fakana khairul lah, maka itulah yang terbaik untuk orang beriman. Maka di saat kesenangan, ketenteraman, kenyamanan yang diberikan oleh Allah tersebut ada dalam diri kita, maka terus tingkatkan ibadah kepada Allah, insya-Allah akan lebih tenang dan nyaman kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai abadan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan terbiasanya kita mengucapkan salawat, dengan terbiasanya kita melaksanakan sunnah Nabi tersebut, maka kita termasuk insyaAllah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, dan insyaAllah nanti bersama dengan Rasulullah di dalam jannahnya Allah atau surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang telah mencintaiku nanti dia bersama denganku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 jenis panggilan yang dipanggilkan oleh Allah kepada orang yang beriman khususnya. Pertama, panggilan Allah dalam hidup ini kepada kita Bapak Ibu adalah melalui panggilan azan. Apa itu panggilan azan? 9 kalimat dilewakan. Mulai dari kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai terakhir La ilaha illallah. Itu adalah kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Maka bukan hanya ketika kita dalam hidup ini saja untuk dipanggil solat, tapi juga pengingat bagi kita ketika kita baru lahir dari seorang ibunda kita. Makanya orang lain itu diazankan agar diingatkan kembali dengan bahwa dia pernah berjanji kepada Allah ketika di alam ruh bahwa dia akan taat kepada Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu, kata Allah. Qalu bala syahidna, iya kami mengakui engkau adalah Tuhan kami. Ketika kita lahir ke dunia ini, nampak keindahan dunia ini disertai pula dengan gangguan dan godaan syaitan, maka Rasulullah menyuruh agar setiap anak yang dilahirkan itu diazankan. Gunanya untuk apa? Untuk mengingat bahwa kita pernah berjanji kepada Allah di alam ruh bahwa kita akan taat kepada Allah. Seiring berlalunya waktu dalam kehidupan ini, apalagi setelah balik berakal, maka ada sebuah kewajiban bagi kita yang dilekatkan oleh Allah dan Rasulullah, baik melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi, perintah solat 5 waktu sehari dan semalam. Dan untuk menjalankan perintah ini, mengingatkan kepada kita, bagi kita yang sibuk bekerja umpamanya, sibuk di kantor, di sawah, di ladang, maka melalui panggilan muazin dikumandangkan azan. Jadi azan itu adalah kalimatnya, lafaznya, muazin adalah orangnya. Dan di antara keutamaan orang yang azan itu Bapak Ibu, kita lihat seperti Bilal bin Rabah. Dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Masih hidupnya di dunia, tapi suara sandalnya lah berbunyi di dalam surga.
Ini diantara keutamaan Bilal bin Rabah. Dan dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan rajulun yad'una ilallah. Nanti pada hari kiamat termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah adalah orang yang mengajak orang untuk mendirikan solat atau ibadah solat. Termasuk diantaranya adalah muazzin. Jadi kalau tahulah keutamaan betapa luar biasanya orang-orang yang azan tersebut, maka setiap orang rasanya ingin dia sebagai muazzin, karena pahalanya besar di sisi Allah. Termasuk melalui panggilan azan tersebut, Bapak Ibu, setan pun lari terbirit-birit. Takwi setan mendengar kalimat azan. Makanya kalau ada orang yang takwi dia mendengar kalimat azan, itu sama jo. Dan yang sibuk. Nah, sama jo setan tu, sebab yang takwi jo kalimat azan pun setannya. Nah, jadi maka oleh karena itu Bapak Ibu, panggilan azan termasuk panggilan yang lembut yang mengajak kita untuk mendirikan ibadah wajib kepada Allah berupa pelaksanaan solat 5 waktu. Yang kedua, ada panggilan Allah itu Bapak Ibu, panggilan yang sifatnya adalah seumur hidup bagi kita. Itulah panggilan yang di dalamnya tergantung kemampuan kita. Apa itu? Itulah panggilan haji. Haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Kata Nabi, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, kata Nabi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wal haji, melaksanakan ibadah haji. Wa shaumi fi Ramadan, dan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Inilah yang disebut dengan 5 rukun Islam. Dan 5 rukun Islam ini diantaranya adalah ibadah haji. Haji itu hanya wajib bagi kita sekali dalam seumur hidup. Jadi kalau ada kita yang melaksanakan lebih dari itu, maka jatuhnya adalah sunnah. Yang wajib sekali selama mulai punya kemampuan. Sebab syarat di dalam ibadah haji adalah mempunyai kemampuan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mempunyai kesanggupan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa keutamaan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji? Man hajja lam yarfus wa lam yabsuk. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, dia tidak melakukan rafas, perbuatan yang keji-keji, tidak melakukan perbuatan yang fasik. Kharaja min zunubihi, dia keluar dari dosanya kayaumin waladathu ummuh, sama seperti ketika dia lahir ke dunia ini dalam keadaan suci. Itu pahalanya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur, tidak ada balasan bagi orang yang melaksanakan dan dia dapat haji yang mabrur, melainkan Allah berikan kepadanya surga. Jadi balasan untuk orang yang ibadah haji apa? Surga. Bahkan kalau kita mendengar cerita dan kisah yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang pergi ke Mekah, karena saking lezatnya beribadah, bahkan keutamaan beribadah di Masjidil Haram itu Bapak Ibu, itu 100.000 dibandingkan di Tampe Awak. Mereka ingin bolak-balik pergi ke Mekah, ingin nak pergi ke Mekah balik, padahalnya baru tiba di kampungnya baru. Begitu kerinduan orang yang
sudah pernah melakukan ibadah haji dan hajinya itu adalah mendapatkan kenikmatan dalam melakukan ibadah. Tapi kalau hanya sekedar pai foto-foto di situ, pai lalu-lalu umpamanya, maka rasa nak capek sepulang. Ya Bu. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu diantaranya keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji adalah panggilan bersyarat. Syaratnya apa? Ada kemampuan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, ada panggilan Allah itu yang sifatnya pasti. Panggilan Allah yang sifatnya pasti kepada awak, itulah panggilan kematian. Dalam ayat yang awak baca tadi Bapak Ibu, surah Ali Imran ayat 185, Allah menjelaskan kepada kita kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya saja kamu akan dibalas, diberikan pahala dan upahmu nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dilepaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka itulah orang-orang yang faz, orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi kalau ada orang yang berkompetisi di dunia, baik itu menjadi calon presiden, menjadi anggota legislatif, menjadi camat, wali kota, gubernur. Setelah itu dia menang dibandingkan kandidat yang lain, maka kemenangan itu adalah kemenangan sesaat, kemenangan yang luar biasa, yang kekal abadi, kemenangan yang membuat seseorang mukmin itu bahagia nanti di akhirat. Itulah ketika dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap awak pasti menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang awak inginkan adalah keridhaan Allah dan juga kita meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surga itu bagaimana? Kenikmatan surga itu tidak bisa kita samakan dengan kenikmatan hidup di dunia. Kalau umpamanya awak bapiti umpamanya, apalagi kita lah tua Bapak Ibu, semakin tua kita semakin kurang bagi kita penggunaan nikmat Allah walaupun gaji wak gadang. Ya Bu. Ada orang yang gajinya 100 juta tapi kecil dokter tak boleh makan kacang saja. Sebab kalau makan kacang naik asam ureknya. Ya Bu. Ureknya asam. Dah. Kecil dokter tak boleh makan daging. Naik tensi saja kan. Boleh kini banyak namanya penyakit, ada yang satruk penyakit ini. Ya Bu. Sedangkan sa'il 300 isilah bari boleh satruk. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu, makin tua kita makin bau muak kita, walaupun gadang gaji rasaki makin kurang. Ada orang Bapak Ibu sama naik auto tranek ke Padang, tiba di mana motor Talu Asin, Perede nya. Di mana Bu? Nencie anak muda, nencie orang tua badasi pakai laptop, menjenjeng laptop, bukan orang biasa. Dan bahkan ini adalah orang-orang yang mempunyai gaji besar. Tapi ketikanya di Bali nya dia anak muda dek duduk berdua dalam motor tu. Di Bali dia anak muda taluasin dua. Sudah tu pergi dia dua macamnya. Supaya di Bali nya ikut diagiakannya ke kawannya Morta tadi, apa yang steady tadi gayanya. Rupanya lah dibasuh apa tadi itu. Apa tadi menggeleng. Maaf anak muda, ambo nak makan talu asin bodoh. Ya Bu. Besoknya Bu nak makan talu asin orang tu.
tensi tinggi. Sebab kalau makan terlalu asin beko nak jadinya sampai ke karajonya beko. Malah dilarikan di sopir oto beko langsung ke rumah sakit. Tandanya Bapak Ibu, semakin kita bau bunga, makin kurang jatah bagi awak walaupun gaji awak gadang. Jadi ada orang yang gadang gajinya rasa kino belum tentu lo gadang ibu. Tapi ketika muda dulu ada di sabu ibu ya. Taraga nak makan iko piti dak do, tapi salero semua. Kini lah ado sadonya. Dah. Salero dak semua piti sambuah. Banyak nama itu dak bu. Tandonya dalam hidup iko bagi awak memang silih berganti masa dan waktu diberikan oleh Allah. Waktu muda dulu ada di sabui. Dah, kalau kalian 5 kilo di muka awak, habis dia awak surang tu. Kalau kini 5 kilo tu mungkin setahun mungkin tak bu. Bahkan nak habis-habis dia ni kalau kalian kau ya. You dan makan gigi dia lah metik saya tinggal aja kan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitulah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada awak di dunia. Nikmat sakete, namun dengan nikmat sakete, namun orang dengan berbagai cara untuk mendapatkan nikmat. Apa kata Nabi SAW? A'dadtu li ibadiyas solihin. Aku sediakan untuk hambaku yang soleh mala ainun ra'at, segala sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, segala sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala qalbun wala khatarun min qalbin bashar, segala sesuatu yang belum pernah terlintas di dalam pikiran. Jadi nikmat itu nikmat sarugo. Untuk saya disediakan untuk orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ini, yang melaksanakan amalan soleh, atau dalam kehidupan ini dia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi besar nikmat Allah di akhirat, saking besarnya nikmat Allah tak terlintas di talingu awak, tak terbayang dalam fikiran awak, tak terlintas dalam pandangan mata awak. Itulah nikmat akhirat. Sedangkan nikmat dunia Bapak Ibu, apa kata Nabi? Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ah fil yam. Nikmat kehidupan dunia itu kata Nabi, laksana salah seorang kamu mencelupkan jarinya ke dalam lautan. Jadi awak ibu-ibu yang pergi ke Pulau Angsoduo kan di tengah laut tu. Dah, naik kapal dari tepi pantai, beko ibu juluakan tangan ibu ke dalam air laut. Sudah itu ibu angkit jari ibu yang telah dimasukkan ke dalam laut tadi. Pasti ada laki-laki air di situ dan air itu menetes kecil, dua tetes. Dah, kata Nabi, itulah nikmat dunia dibandingkan luasnya samudra. Fal yanzur bima yarji', carilah barat tetesan yang jatuh. Segitu nikmat kehidupan dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita ya Bapak Ibu. Namun terkadang dengan nikmat yang sakiti di dunia ko, ndak sakiti orang doh, namun berbunuh-bunuhan bagai. Gara-gara piti 2000, gara-gara sawah sapeta, gara-gara ladang sakapling, dah, namun orang membunuh orang tua bagai, membunuh karib kerabatnya bagai. Anda percaya ibu, cari salah berita di TV. Donen mak rumah sama sumando bercakap. Donen adik kakak nak pasapuan, gara-gara tu, gara-gara nikmat dan sakiti yang diparabuikan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, suksesnya seorang mukmin nanti di akhirat. Kalau di dunia kesuksesan hanyalah kesuksesan yang semu. Kalau lai bertakwa sudah tu sukses di dunia, berarti sa'idun fid dunya sa'idun fil akhirah. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Tapi sehebat-hebatnya orang di dunia Bapak Ibu, dah ada manusia yang sempurna nikmat Allah ke dalam dirinya. Ya Bu, lampu dinyo sadonyo dak dore tu doh. Ada orang diagi oleh Allah kekayaan banyak, sambuh. Rumah rancak, bini rancak, sawah ladang banyak, tokonya sambuh, perusahaannya banyak. Tapi sayang 1000 kali sayang, lah 10 tahun, lah 15 tahun berumah tanggo, lah pai ke Selat Malaka bagai, tiba di Eropa bagai, peberubik Bu. Namun Allah mentakdirkan inyo ada punya anak leh. Ya Bu,
Lah sibuk pe berubikkan kamari piti sambuah wah. Aduh nama dia tu guys. Jadi dilebihkan oleh Allah dari segi materi, namun kurang dari segi yang itu. Ada yang dilebihkan oleh Allah umpamanya di anak yo banyak, susun paku gitu orang. Tahu ibu susun paku. Banyak anaknya 10 bahkan sampai 5 balik orang. Dah, saking banyaknya anaknya untuk balanju bu, dah itu sekali seminggu balanju. Untuk makan bu, cik talua tu dadar tu bisa dipotong menjadi 10 bagian. Ya bu, dah. Terbatas dari segi materi, namun berlebih dari segi nikmat anak yang diberikan oleh Allah kayaknya. Ada nak model itu? Lai, dah. Ada orang bapak ibu gagah lai, piti sambua, awak orang terpandang, darah tak merah, debu lah biru darahnya. Bako biru darahnya, karena memang orang-orang bangsawan, keturunan orang-orang hebatnya. Kalau bahasa di Jawa namanya bu, ningrat namanya bu ya. Keturunan apa? Raja-raja atau bahala. Dah, hati bu orang kini ku pamonya apa presiden. Dah, dusana wali kota. Siale. Pak Etik. Di Siko. Dah. Kan hebat tu bu. Dah, santiangnya tu. Dah. Tapi terkadang dikurangi oleh Allah dari yang lainnya. Mencari bini payah, gagah lai, piti sambua, tapi mencari yang cocok untuknya tu bu payah. Lah sampai 10 tahun umur dunia babini lah sebab nak do yang cocok doh. Ya bu, ada model itu bu. Ada lo padusi, rancak lai, kami bahkan istilah orang bungo desa. Yo bu, yo paling rancaknya di kampung tu. Haratu orang tua nolong yang paling banyak. Tapi sayang, lampai 10 tahun umur alunyo balaki leh, alunyo basuami leh. Bakok mode itu terjadi, yo seleksinya ketat bana bu. Dah, payah bana seleksinya bu. Dah, ada orang datang ke rumahnya di gagah lai, orangnya soleh lolai, rajin ibadah. Tapi sayang, piti kurang. Ya bu, amahnya mengontrak rumah baru. Dan namu orang tua pedusi ko menerima doh dek kekurangan dari haratu. Ado lai, dah anak lai suko sama suko. Tapi sayang, apaknya seleksinya ketat bana. Mesti anaknya yang modeko calon minantunya. Ya bu, dah. Jadi dalam hidup awak dibatasi oleh Allah. Maka oleh kerana itu tak ada kesempurnaan yang diberikan oleh Allah di dunia aku kepada kita Bapak Ibu. Kesempurnaan hanya kita dapati di saat hati lai bersyukur kepada Allah menerima apa yang ada. Ya bu. Jadi yang ada di awak kini ko itu nikmat Allah yang terbesar bu. Ambo bapa nak terpilih jadi wali kota bu. Karena ambo nak mencalon. Ya bu. Nah, banda terpilih ambo jadi gubernur. Dah, karena Allah menginginkan ambo dak jadi gubernur. Dah, bahkan dak satu ambo jadi anggota dewan, karena barangkali ada tugas yang lain yang mesti ambo laksanakan. Jadi dalam hidupku yang diagi di Allah itu yang terbaik bu. Dak perlu awak menyamakan diri awak dengan orang lain. Apalagi anak muda kini, bahkan dak apa den serupa sianu tu bahkan dak emak den serancak sianu tu bahkan dak orang tu den sakayu sianu tu dak bisa seperti itu. Kenapa demikian? Karena inilah ketentuan Allah untuk itu. Kalau sekiranya ambo misalnya terpilih jadi anggota dewan, barangkali lebih bejat loh dari Fir'aun lain. Maka seolah-olah Allah berbisik kepada ambo, walaupun awaklah satu mencaleg tapi tidak dipilih, berarti Allah menginginkan yang terbaik untuk awak. Jadi yang diagi di Allah kepada awak itu yang terbaik. Awak yang telah terpilih pamonya berarti itu adalah sarana bagi awak untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Jadi segala sesuatu mempunyai keutamaan di sisi Allah bagi orang yang bersyukur. Tapi kalau tidak bersyukur Bapak Ibu, makin banyak piti, makin heboh rumah tangganya. Aduh udah itu bu, makin sambuh pitinya bu, tiuk sabanta, laki berjano laki, bini berjano bini. Bahkan tak sakit doh. Dulu waktu muda-muda dulu ini disabui baru-baru rumah tangga. Dunia ku milik awak berdua ya beb, cina kan?
Dah. Gunung Merapi ku daki, Gunung Singgalang ku longkahi jenya. Yang lainnya ngontrak, yang dunia kau awak yang punya jenya kan. Saking bahagianya bu, seolah-olah dunia kau punyanya berdua sen. Dah. Tapi sayang lah punya anak surang, lah punya anak dua, lah punya anak tiga. Tiba-tiba istrinya diangkat menjadi pejabat eksekutif, yang suaminya kerja keparaknya baru. Dah, tibalah keinginan dari bini di sini ada yang lebih ganteng, ada yang lebih kayu. Manga dari ke suami muda-muda itu akhirnya terjadilah perselingkuhan, terjadilah macam-macam lah. Sehingga efeknya tambah buruk dalam kehidupan. Jadi orang kalau tidak ada sifat qanaah dalam dirinya dalam kehidupan dunia ke Bapak Ibu, pasti mencari nelabian tarik. Padahal itu semu dan bisa merusak dirinya sendiri. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kebahagiaan yang sesungguhnya itu bila ketika awak mendapatkan kemenangan dalam kehidupan di dunia dengan taat kepada Allah, di akhirat besok dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka melalui panggilan azan umpamanya, hayya 'alas shalah. Setelah hayya 'alas shalah 2 kali baru hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah itu artinya bu, mari kita mendirikan solat. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Manang dulu atau solat dulu? Solat dulu. Jadi orang yang kalau nio bahagia di dunia ko kerajukanlah solat. Susah hidup gelisah batin dak tanang pikiran, anak mada bini kurang ajar umpama kan, atau suami kerajono bakuasi tarui. Nah, yang harus awak lakukan wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Aku bahar rumah tangga akan aman. Suami tidak solat, istri tidak solat, anak lagi kalau digundarnya dulu bu supaya solat. Ya bu, baiklah ke surau sinalah, semayang lah masjid lah. Apanya dah pernah semayang dok. Akhirnya protes ke orang tuanya yang padusi. Apa tu menyuruh semayang saja. Nyo tak pernah tiba-tiba ke masjid dok. Terjadilah sesuatu yang tak diinginkan, sering bertengkar orang tua dengan anak. Maka yang awak inginkan Bapak Ibu, kalau menyuruh anak pai solat tu orang tua kau dapat pailonya solat daknya. Ya bu, disuruh anak mengaji orang tua kau mengaji lo daknya. Disuruh anak umpamanya mempunyai etika dan adab, orang tua mesti punya etika dan adab. Aku anak dilarang makannya tagak, sementara orang tuanya makan berlari. Berarti tidak ada keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Maka rusaklah rumah tangga. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kejarlah kebahagiaan dunia dan akhirat dengan melakukan amalan soleh, dengan menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tak lebih adalah hanya sekedar kesenangan yang memperdaya. Ane nampak dia awak kini ku Bapak Ibu rancak dunia ku makin hari rancak dunia ku Bapak Ibu makin meninggalkan awak. Umur awak makin berlanjut, jatah hidup makin berkurang, sementara jam gadangku setiap berganti wali kota besok Bapak Ibu tentu direnovasi balik, makin diperancak tarui, makin dibuat indah tarui. Masaji lah nampak jawab masaji kini ko lah diperancak orang. Besok di saat awak lah berlanjut usia, mata lah mulai kabur, telinga lah agak mulai kurang pendengaran. Masaji diperancak orang tarui, baganti pengurus, baganti pula kebijakan dengan hal yang dibuat di masaji. Sementara awak makin hari mata ko makin kabur, makin hari kekuatan ko makin hilang. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan irtahalatid dunya mudbirah. Dunia ini berjalan meninggalkan kamu dan akhirat berjalan menjemput kamu. Jadi dunia berjalan meninggalkan, dunia berjalan meninggalkan, akhirat berjalan menjemput. Akhirat berjalan menjemput kau Bapak Ibu, awak makin hari makin dakik kepada pintu mati. Ya bu, makin dakik kepada kematian. Sementara dunia ko terus diperancak di orang, tarui dipindah di orang.
Maka yang mesti awak persiapkan supaya kehidupan awak meninggalkan dunia ku baik. Supaya dunia yang awak tampil ikini ku menjadi fasilitas bagi awak untuk mendapatkan husnul khatimah. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah perkuatkan diri dengan ibadah kepada Allah. Sampai bila awak beribadah Ustaz? Sampai mati bu. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Kalau lah mati besok dah baai pun dah beribadah leh. Dah baai nak timbul ke surau leh. Dah baai nak berzikir leh. Tapi ingat, orang yang kalau sudah meninggalkan kehidupan di dunia, maka kebaikan-kebaikan yang mesti dilaksanakannya di dunia, apalagi awak banyak piti harato ingin melaksanakan sedekah. Fa as-saddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, baliakkan ambo ke dunia balik, ambo akan melaksanakan amalan soleh. Ambo ingin bersedekah dan ambo ingin melaksanakan amalan soleh. Jadi ketika lai ambo ditampu dek badan Bapak Ibu, iduang lai ditampu dek ambo, maka ketika ada harato, ada kemampuan awak membantu orang lain melalui harato, pergunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat, inilah yang menjadi ketika awak mati, itulah yang menjadi amal awak Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Iza mata banu Adam in qata'a amaluh. Kalau lah mati anak cucu Adam, terputus semua amalannya kecuali 3 yang tak putus. Pertama, sedekatin jariyah, sedekah yang awak lakukan Bapak Ibu. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Yang ketiga noko pasti awak inginkan. Jadi nak mampu awak bersedekah 1M umpamanya, yo barang mampu awak Bapak Ibu. Sebab dalam agama awak, ittaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah ku semampu awak. Ibu nak taluk solat tagak, paniang kepala sakit umpamanya, boleh solat duduk? Boleh. Dah tak taluk duduk solat, yo berbaring. Dak taruh berbaring dengan isyarat. Dak taluk biar kami sorakan, kami hantar sama-sama. Ya Bu. Itu kalau dak do le do. Dah, jadi dak do yang payah dalam agama ku sebenarnya Bapak Ibu. Dah. Tidak mesti disamakan jurang Bapak Ibu. Kawan awak bersedekah tadi pagi itu 100.000. Awak jangan 100.000 le. Piti 10.000 saja tak do disapu kan? Dah. Itu dipasukan. Dak namu ada dak boleh dah. Maka oleh karena itu bertakwa kepada Allah itu semampu awak. Jangan dipasukan benar. Sudah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Saking pentingnya bagi kita dalam kehidupan di dunia untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia besok, untuk selalu mengingat mati. Kata Abu Ali Ad-Daqqaq dalam At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, man aksara zikral maut, siapa saja orang yang banyak mengingat kematian, ukrima bisalah sati asya, maka dia dimuliakan dengan 3 perkara. Pertama, takjilut taubah, dia bersegera bertaubat. Terbuka hatinya Bu untuk bertaubat. Ada orang yang lah ketika umurnya lah lebih 50 tahun, bahkan 60 tahun, sudah itu takana adanya nak datang ke surau saya tarwilai Bu. Dah, nak datang ke surau saya tarwilai. Dah, bahkan paling suka menangah pengajian, paling suka melaksanakan solat sunnah, membaca Quran. Dah, padahal waktu muda dulu ada di sabit Bu ya. Dah, dosa dak di kerajaan dah. Tapi ketika tu dibukakan pintu taubat oleh Allah untuknya. Kenapa demikian? Karena efeknya adalah salah satunya ingat dengan kematian. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, aku tandanya orang ku baik. Yang buruk orang Bapak Ibu, sudahlah waktu muda melakukan dosa, ketika lah tua diajarkan puluh ke anak muda. Jadi inya waktu muda dulu ada ndak inya. Macam-macam lah. Disabui keburukan awak, dibanggakan di hadapan generasi awak. Itu tak boleh Bapak Ibu. Padahal Allah lah menutup aib awak. Awak saja yang membuka aib awak ke orang lain. Maka oleh karena itu Allah menginginkan awak menjadi hamba yang bertaubat, lebih-lebih dalam bulan Ramadan ke Bapak Ibu.
Ampunan Allah begitu luas bagi awak. Itu yang pertama. Yang kedua, qanaatul qalbi. Hati awak akan selalu tentera Bapak Ibu kalau oleh tekanai duit ke mati. Sebab duit di dunia ko wa umpamukan seperti azan dengan solat dibatasi dengan kalimat iqamah. Laya dulu tu diazankan, mati diantarkan dengan sembahyang. Bara jarak antara azan dengan solat tu Bapak Ibu hanya sebatas iqamah dikumandangkan. Segitu duit di dunia. Assalamu salairu lainamuah makan batambuah lalu bakarua pikiran tumbuh bahaya lah suah. Lain lama duit di dunia bu. Tapi kalau lah panjang angan-angan mati dan biswa macam-macam lah. Dah. Sementara tidak diikuti dengan taubatan nasuha, maka orang seperti ini adalah orang yang rugi. Yang ketiga, kata Abu Ali Ad-Dakka, agar awak dimuliakan dengan mengingat mati, maka jalannya adalah nasyitum fil ibadah, semangat melakukan ibadah. Orang tua je orang muda berbeza prestasinya dalam ibadah Bapak Ibu. Makanya dalam hadis Nabi banyak Nabi menyebutkan tentang anak muda. Di antaranya Bapak Ibu ada 7 kelompok sabaatun yuzilluhumullah taala fi zillih yauma la zilla illa zilluh. 7 kelompok yang akan diberikan naungan oleh Allah nanti di akhirat. Salah satu yang 7 itu siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang rajin, yang semangat melakukan ibadah kepada Allah. Baku anak muda dimotivasi oleh Rasulullah kerana anak muda ku darahnya masih sirah bu, emosinya masih tinggi, paganaannya ke dunia masih banyak. Kalau orang tua itulah wajar harus datang ke masjid. Jadi kalau ada orang lah 50 tahun umur, lah 60 tahun umur, lah 70 tahun umur, dak do namo sujud do bu, dak yo namo ibadah do, dak yo namo mengikuti pengajian di surau ko do, aku rugi orang bu. Maka oleh karena itu perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerugian bagi orang yang malih mengingat mati apa? Ada pula kerugian kebalikan dari yang 3 yang pertama tadi. Kerugiannya pertama tasrifut taubah, dipalingkan oleh Allah hatinya untuk bertaubat. Pangana nak dunia sen, pangana nak haratu sen. Sehingga makin banyak haratu makin jauhnya dari Allah. Sementara harusnya orang tua makin banyak haratu, makin banyak piti di umur la tua makin takana dinyo akhirat. Lai pernah ibu menanga orang yang menghajikan orang sekian ratus orang. Lai pernah ibu mendanga ada orang kayo yang di Madinahnya membuat masjid musola dibantunya orang. Lai ada bu tadanga orang kayo yang datang ke kampung-kampung dibantunya anak yatim, fakir miskin, orang-orang lemah. Lai tandunya Bapak Ibu nyutakana dinyo iduit ko sabanta nyo harato ko sampai 5 dewaknya bu ya. Sakayu-kayu ibu padahal kalau meninggal besok diantarkan ke Kusaro. 5 besar wak kampung wak umpamanya di Solo, 5 kampung wak Paikumbuah. Wak meninggal di Bukit Tinggi, rumah wak tengah sawah. Joa diantarkan orang ke Paikumbuah bu. Joa bulan padahal wak ane ndak disabui laman rumah wak, di mungku rumah wak. Bus ado, ya bu, truk ado, ale bu, puso ado, mungku rumah wak jalan kadang bu. Dia ado sadonya. Yang wak punya Pajero ado, Avanza ado, Fortunernya ado, oto mewah ado, cukup dah wak. Rumah ane sabui. Kalau orang hanya 2 tingkik, kalau awak sambuat tingkiknya kaki. Lah pakai janjang nama jalan juga kaki. Bahkan sekali tombol tu tiba dia tiada nama ibu. Ndak lipstick dah bu, lift ya bu ya. Baik itu canggihnya bu dek kayu awak. Ada di luar negeri bu, rumahnya mempunyai kamar lebih kurang 80-an. 80 kamarnya bu. Itu sekelas bintang 5 rumahnya itu bu. Bara yang diunyinya di antara kamar tu Bapak Ibu cuma 5 ruangannya. Ya bu, 5 ruangan yang dipakainya. Yang lainnya tu ndak ada dipakainya bu. Maka oleh karena itu makin tua harusnya makin takana dengan kematian. Makin tua makin rajin beribadah kepada Allah. Makanya ada orang tua datang ke rumah anaknya,
anaknya adalah orang kayu, punya jabatan, punya pitih dan sambuah. Nah, ketika orang tua ko sampai di rumah anaknya, nak pai ke masjid, tadanga orang azan tapi masjid jauh. Kecil orang kaya ko. Nah, ada ke semayang di mana semayang? Di rumah saya ada semayang jauh ke masjid mah. Dah, cari sejadah lah. Walah lah payah cucu nak mencari sejadah. Dah tak balik-balik lemari bagai. Dah, mencari sejadah cieknya bu, walaupun otonya sambuah di luar. Kan sebenarnya bisa, jo kain sarung kan bisa tu. Jo apa itu? Jo kain panjang kan bisa untuk ahli solat waktu. Dah. Tapi kalau ndak sejadah dia kan kainnya. Kok berang inyek tu beku sebabnya minta sejadah. Dah, akhirnya lapannya cucu nak mencari sejadah bu. Dah. Akhirnya kemudian yang diletakkan dah sejadah tu bu. Yo kain polos saja ya. Ada minta sejadah, mas sejadah. Tak ada sejadah dia ikut dan ada no. Langsung naik tensinya tadi tu, emosinya meluap. Tak semayang kalian di rumah kau. Doa kalian dipitih banyak-banyak merdeka. Auto kalian banyak, auto cik surang. Tapi kalau tak semayang, tak ada artinya kau bagi kalian. Berang ini tadi tu bu. Bako berang sebabnya tak kena duit ku sebentar lagi. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu, kalau oleh tak kena dewa bertaubat, maka Allah palingkan awak jauh agar dalam hidup aku jauh dari hendak bertaubat. Kalau lai takana qanaah dalam diri awak, lai ada sifat qanaah, maka insya-Allah dimudahkan oleh Allah untuk menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau hendak qanaah, hendak redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Awak kalah dalam acara iko, dalam kompetisi iko, awak ngamuk-ngamuk. Awak umpamanya rezeki awak sagiko, awak nak tarimo. Itu orang yang meninggalkan keredaan kepada Allah. Sudah itu lawan daripada nasyitum fil ibadah adalah muka salatum fil ibadah, malih melakukan ibadah. Ramadan lah tiba umur dah 79 tahun. Layu taluk ke surau tapi ndak yo nama ke surau dah bu. Yang pikiran orang kaya itu adalah chip domino. Ya bu. Chip domino dan tekana adanya rambut lah bauban sadonya ka gigi lah lapoloi sile bu. Dah, indak do gigi le do. Dah, tapi nak takana chip dia. Ada ibu mencelik orang muda itu. Lagai kulit lah mulai kandua, lah mulai keriput, tapi yang takana dia mau tayo nak mudo, lah ada chip dak. Ada orang kaya muda itu bu. Tidak di negara awak bodoh. Di mana do? Untuk chip tu bu. Untuk chip biasanya. Untuk main slot, main game online, main judi. Dah kan itu dia tu. Lagai itu ya pikiran. Ada nama dia itu. Dah. Ada orang Bapak Ibu pernah bu baju basuh orang yang lah umur lebih 70 tahun bu, tapi ini adalah merupakan alumni SMK yang pertama apa kan. Dah. Ceritanya masih dia besok ada ke acara reuni ya. Cerita reuni bu, cerita reuni. Dah. Dah ada ceritanya ke surau dia bu. Dah, maka oleh kerana itu kau dapat awak bukan tak boleh bu. Dah, boleh. Tapi ingat kalau hanya sebatas yang dikaji tu kesenangan dunia, lupa ke akhirat, maka rugi awak. Maka oleh kerana itu mudah-mudahan melalui apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, pengingat-ingat bagi kita bahawa kehidupan dunia ini hanya sebentar. Kehidupan dunia aku tak lama dia awak tu. Paling lama awak hidup antara 60 je 70 tahun kecil Nabi. Sakitik na lebih pada itunya. Jadi kalau hidup ni sebentar di dunia lain dimanfaatkan, insya-Allah nanti di akhirat kita akan menemui kehidupan yang baik yang membahagiakan kita. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.